Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan dalam ilmu fikih dalam kitab Safinatun Najah pada pasal ke-22. Pasal ke-22 ini yaitu menjelaskan di dalam masalah uzurnya sholat. Uzur sholat itu ada dua. Yang pertama tidur, yang kedua lupa. Jikalau seseorang tidur atau lupa dan dia ketinggalan sholat, maka dia tidak berdosa. Namun ketika dia tersadarkan, maka segeralah kerjakan sholat yang ketinggalan tersebut. Terkemudian pasal ke-23 tentang syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat itu ada 8. Yang pertama, bersih dari 2 hadas, hadas kecil dan besar. Yang kedua, bersih dari najis pada pakaian, pada badan, dan pada tempatnya. Terkemudian yang ketiga, menutupi aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Kemudian yang kelima, masuk waktunya sholat. Lalu yang keenam, mengetahui terhadap kefarduan sholat. Yang ketujuh, bahwasanya dia tidak mentekadkan fardu dari fardunya sholat pada sunnah, sehingga seseorang tidak boleh mentekadkan sesuatu yang fardu menjadi sunnah. Lalu yang kedelapan adalah menjauhi sesuatu yang membatalkan sholat. Kemudian mengingatkan masalah hadas. Hadas itu ada 2. Yang pertama ada hadas kecil, yang kedua ada hadas besar. Adapun hadas kecil itu adalah hadas yang mewajibkan wudu, sedangkan hadas besar adalah hadas yang mewajibkan adus atau mandi besar. Lalu apa itu aurat? Aurat itu ada 4. Yang pertama, auratnya laki-laki secara mutlak dan amat di dalam sholat, itu adalah di antara pusat perut dan lutut. Yang kedua, auratnya perempuan yang merdeka di dalam sholat, itu adalah seluruh badannya selain wajah dan kedua telapak tangan. Lalu yang ketiga, auratnya perempuan yang merdeka dan amat ketika berhadapan dengan laki-laki yang ajnabi bukan mahramnya, itu adalah seluruh badannya. Lalu yang keempat, ketika dekat dengan mahram keduanya, yaitu mahramnya perempuan merdeka dan amat, dan dengan perempuan lainnya, auratnya itu adalah antara pusat perut dan lutut. Pasal ke-24 tentang rukun sholat. Adapun rukun sholat itu ada 17. Yang pertama adalah niat, yang kedua takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga adalah berdiri kepada orang yang mampu di dalam sholat fardu. Kemudian yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Yang kelima ruku, yang keenam tumakninah pada ruku, yang ketujuh adalah i'tidal. Lalu yang kedelapan adalah tumakninah di dalam i'tidal. Yang kesembilan sujud 2 kali. Lalu yang ke-10 adalah tumakninah di dalam sujud. Yang ke-11 adalah duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12 adalah tumakninah pada duduk di antara 2 sujud. Lalu yang ke-13 adalah tahiyat akhir. Yang ke-14 duduk pada tahiyat akhir, yang mana duduk pada tahiyat awal adalah duduk iftiras, sedangkan duduk pada tahiyat akhir adalah duduk tawaruk. Kemudian yang ke-15 adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tahiyat akhir. Yang ke-16 membaca salam, sedangkan yang ke-17 adalah tartib. Pasal ke-25 menerangkan tentang niat sholat. Adapun niat itu ada 3 tingkatan. Jikalau sholat itu merupakan sholat fardu, maka wajib qasdul fi'li, bermaksud mengerjakan sholat dengan membacakan usolli. Kemudian yang kedua wajib ta'yin, menentukan sholat itu sholat apa,
zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Dan yang ketiga, wajib menyebutkan kefarduan untuk membedakan dari sunnah. Maka wajib kita ada niat di dalam hati, usolli fardhu zuhri. Itu tiga-tiganya harus ada dalam hati kita. Itulah minimal yang diniatkan di dalam hati jika itu adalah sholat fardu. Terkemudian, jikalau sholat itu merupakan sholat sunat yang di waktu-waktu, seperti sholat rawatib atau sholat yang mempunyai sebab, seperti sholat tahiyatul masjid, sebab masuk ke masjid, maka wajib qasdul fi'li dan ta'yin, bermaksud mengerjakan sholat dan menentukan sholat itu sholat qobla atau ba'da atau tahiyatul masjid. Terkemudian, jikalau sholat itu merupakan sholat sunat yang mutlak, maka wajib qasdul fi'li saja. Cukup berniat saya mengerjakan sholat, usolli. Apa itu al-fi'lu? Pengerjaan atau pekerjaan. Al-fi'lu ini adalah lafaz usolli, saya mengerjakan sholat. Apa itu ta'yin? Ta'yin itu menentukan pada zuhur atau asar atau sholat yang lainnya. Apa itu kefarduan? Kefarduan itu menyebutkan fardhu untuk membedakan dari sholat yang sunnah. Lalu pasal yang ke-26 menjelaskan tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Adapun syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16. Yang pertama, adanya takbiratul ihram itu terjadi dalam keadaan berdiri pada sholat fardu. Yang kedua, adanya takbiratul ihram itu dengan berbahasa Arab. Yang ketiga, adanya takbiratul ihram itu dengan lafaz Allah. Yang keempat, adanya takbiratul ihram itu dengan lafaz akbar. Yang kelima, tartib di antara dua lafaz tersebut, Allahu Akbar. Yang keenam, bahwasanya jangan memanjangkan hamzahnya lafaz Allah. Yang ketujuh, tidak boleh memanjangkan ba-nya lafaz akbar. Kemudian yang kedelapan, jangan sampai ba-nya lafaz akbar tersebut diberikan tasdid. Yang kesembilan, jangan menambah wawu yang sukun atau yang berharokat di antara dua kalimah tersebut. Contohnya, Allahu Akbar, hu-nya jangan dipanjangkan, atau jangan juga membacanya dengan lafaz Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Jangan diberikan tambahan wawu, baik wawu sukun maupun berharokat. Yang ke-10, jangan menambahkan wawu sebelum lafaz Allah. Wallahu Akbar itu tidak boleh. Kemudian yang ke-11, jangan berhenti di antara dua kalimah takbir dengan berhenti yang panjang dan juga jangan berhenti yang pendek, tapi harus dilangsungkan Allahu Akbar. Jangan berhenti Allah Akbar, tapi harus dilangsungkan Allahu Akbar. Terkemudian yang ke-12, bahwasannya dia harus memperdengarkan kepada dirinya kepada seluruh huruf-hurufnya takbiratul ihram. Yang ke-13, harus masuk waktu pada sholat yang di waktu-waktu. Yang ke-14, terjadinya takbiratul ihram itu dalam keadaan menghadap kiblat. Yang ke-15, jangan menjadikan kecacatan pada sebuah huruf dari huruf-huruf takbiratul ihram. Dan yang ke-16, mengakhirkan takbiratul makmum dari takbiratul ihram imam. Pasal yang ke-27
menjelaskan tentang syarat-syarat membaca Al-Fatihah. Adapun syarat-syarat membaca Al-Fatihah itu ada 10. Yang pertama tertib, yang kedua terus-menerus membacanya, yang ketiga menjaga huruf-hurufnya Al-Fatihah, yang keempat menjaga tasdid-tasdidnya Al-Fatihah, yang kelima tidak diam dengan diam yang panjang dan juga tidak diam dengan diam yang pendek, yang bermaksud dengan diam yang pendek tersebut memutuskan bacaan. Terkemudian yang keenam membaca setiap ayatnya Al-Fatihah, yang mana termasuk daripada ayat Al-Fatihah ini adalah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketujuh, tidak adanya kekeliruan yang dapat mencacatkan terhadap makna, yang dapat meruksak terhadap makna. Yang kedelapan, adanya membaca Al-Fatihah itu dalam keadaan berdiri pada sholat fardu. Yang kesembilan, bahwasanya dia harus memperdengarkan terhadap dirinya pada bacaan Al-Fatihah. Dan yang kesepuluh, tidaklah ada zikir yang lain yang menyela-nyela bacaan Al-Fatihah. Itulah 10 syarat dalam membaca surat Al-Fatihah. Pasal yang ke-28 yaitu menjelaskan tentang tasdid-tasdidnya surat Al-Fatihah. Adapun tasdid-tasdidnya surat Al-Fatihah itu ada 14, yaitu tasdid yang pertama ada pada lafaz Bismillah, yaitu di atas lam, Ar-Rahman di atas ro, itu yang kedua. Yang ketiga Ar-Rahim, itu di atas ro. Yang keempat Alhamdulillah, itu di atas lam lafaz Allah. Yang kelima Rabbil Alamin, itu di atas ba. Yang keenam Ar-Rahman, di atas ro. Yang ketujuh Ar-Rahim, di atas ro. Yang kedelapan Maliki Yaumiddin, itu di atas dal. Yang kesembilan Iyyaka na'budu, itu di atas ya. Yang kesepuluh Wa iyyaka nasta'in, ada di atas ya. Yang kesebelas Ihdinas siratal mustaqim, di atas shad. Yang ke-12 Siratal ladzina, itu di atas lam. Yang ke-13 An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu di atas dod. Dan yang ke-14 berada di atas lam. Itulah 14 tasdid surat Al-Fatihah yang harus dijaga. Pasal ke-29 menjelaskan tentang mengangkat kedua tangan ketika takbir. Disunahkan mengangkat kedua tangan pada 4 tempat. Pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika ruku, ketiga ketika i'tidal, dan yang keempat ketika berdiri dari tahiyat awal. Itulah 4 tempat disunahkan mengangkat kedua tangan. Lalu pasal ke-30 menjelaskan tentang syarat-syarat sujud. Syarat-syarat sujud itu ada 7. Pertama, hendaklah dia bersujud atas 7 anggota badan, yaitu pertama kening, kedua dan ketiga kedua tangan, keempat dan kelima kedua lutut, dan keenam lalu ketujuh adalah kedua jari kaki. Lalu yang kedua syarat daripada sujud itu bahwasanya adanya keningnya seseorang itu terbuka. Terkemudian yang ketiga menekan kepalanya. Yang keempat tidaklah dia jatuh dari berdirinya untuk selain sujud. Yang kelima bahwasanya tidaklah dia sujud pada sesuatu yang bergerak dengan bergeraknya dia. Misalnya sorbannya dia sujudi, sedangkan sorban itu ada pada pundaknya, sehingga hal itu tidak dibolehkan. Lalu yang keenam,
hendaklah meninggikan sesuatu yang di bawah kepala, yaitu punggungnya, atas anggota yang tingginya, yaitu kepalanya. Maksudnya meninggikan punggungnya daripada kepalanya. Kemudian yang ketujuh adalah tumaknina pada sujud tersebut. Pembahasan sujud yang terakhir menjelaskan tentang anggota-anggota sujud. Adapun anggota-anggota sujud itu ada 7. Yang pertama kening, yang kedua dan ketiga dalam dampal kedua tangan, yang keempat dan kelima kedua lutut, yang keenam dan ketujuh dalam jari-jari kedua kaki. Kemudian pasal ke-31 menjelaskan tentang tasdid-tasdidnya tasyahud. Adapun tasdid-tasdidnya tasyahud itu ada 21, yaitu 5 ada pada sempurnanya tasyahud dan 16 ada pada sedikitnya tasyahud. Maksudnya yang 5 ini ada pada sempurnanya tasyahud, selain dia mencakup juga yang 16 tasdid, sehingga sempurnanya tasyahud itu ada 21 tasdid. Manakah bacaan tasyahud yang sempurna itu? At-tahiyatu. Lafaz at-tahiyatu tasdidnya berada pada ta dan iya. Di sini ada 2 tasdid. Sedangkan tasdid yang ketiga, al-mubarakatus sholawatu, ada pada shod. At-tayyibatu yang keempat dan kelima tasdidnya berada pada to dan ya. Lillahi tasdid yang keenam berada pada lamnya lafaz Allah. Assalamu tasdid yang ketujuh berada pada sin. Alaika ayyuhan nabiyyu tasdid yang ke-8, 9 dan 10 ada pada iya, kemudian pada nun dan iya. Ya, nun dan iya. Itu baru 10 tasdid. Lalu tasdid yang ke-11 warahmatullah berada pada lam lafaz Allah. Wa barakatuh. Assalamu tasdid yang ke-12 berada pada sin. Alaina wa ala ibadillah tasdid yang ke-13 berada pada lamnya lafaz Allah. As-solihin tasdid yang ke-14 berada pada shod. Kemudian asyhadu alla ilaha tasdid yang ke-15 berada pada lam alif. Illallahu tasdid yang ke-16 dan 17 berada pada lam alif dan pada lam lafaz Allah. Wa asyhadu anna tasdid yang ke-18 ada pada nun. Muhammadar Rasulullah tasdid yang ke-19 berada pada mimnya lafaz Muhammad. Lalu tasdid yang ke-20 berada pada ra, dan tasdid yang ke-21 berada pada lamnya lafaz Allah. Itulah 21 tasdid yang harus dijaga dalam bacaan tahiyat atau tasyahud. Lalu yang dimaksud tasyahud yang sedikit itu yang mana? Yaitu bacaan at-tahiyatu lillah. Bacaan al-mubarakatus sholawatut thayyibat tidak dibaca, maka langsung kepada lillah, at-tahiyatu lillah. Sehingga pada sedikitnya tasdid di sini sudah menghilangkan 3 tasdid, itu pada so, pada to dan iya. Lalu yang 2 lagi yang hilang di mana? Yaitu pada lafaz assalamu. Assalamu dibaca salamun alaika. Begitu pula assalamu yang kedua, assalamu dibaca salamun alaina. Sehingga 2 tasydid di sini juga menjadi hilang. Maka 5 tasydid di sini hilang pada sedikitnya bacaan tasyahud. Sedangkan sempurnanya tasyahud seperti yang tadi, yang 5 ditambah 16 tasydid, ada 21 tasydid pada sempurnanya bacaan tahiyat. Pasal ke-32
menjelaskan tentang tasdid-tasdidnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tasdid-tasdid sedikitnya membaca sholawat kepada Nabi itu ada 4, yaitu Allahumma, tasdid yang pertama berada pada lam dan tasdid yang kedua berada pada mim. Sholli, tasdid yang ketiga berada pada lam, sedangkan tasdid yang keempat ala Muhammadin berada pada mimnya lafaz Muhammad. Itulah 4 tasdid pada sedikitnya bacaan sholawat. Kemudian pasal ke-33 menjelaskan tentang sedikitnya membaca salam. Adapun sedikitnya membaca salam itu lafaz Assalamualaikum. Tasdidnya assalam itu berada pada sin, Assalamualaikum. Kemudian pasal ke-34 menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat itu ada 5. Pertama, awal waktu zuhur, yaitu tergelincirnya matahari, sedangkan akhirnya waktu zuhur itu adalah jadinya bayangan sesuatu semisalnya selain bayangan istiwa atau bayangan matahari berada di tengah-tengah bumi. Yang kedua, awal waktu asar, yaitu apabila jadinya bayangan setiap segala sesuatu semisalnya dan tambah sedikit, sedangkan akhirnya waktu asar itu adalah terbenamnya matahari. Yang ketiga, awal waktu maghrib, yaitu terbenamnya matahari, dan akhirnya waktu maghrib adalah terbenamnya cahaya yang merah atau cahaya layung yang merah. Yang keempat, awal waktu isya, yaitu terbenamnya cahaya merah, dan akhir waktu isya itu adalah terbitnya fajar shodiq. Dan yang kelima, awal waktu subuh, yaitu terbitnya fajar shodiq, sedangkan akhirnya waktu subuh adalah terbitnya matahari. Lalu apa itu asfaq atau cahaya-cahaya atau cahaya layung atau juga disebut cahaya senja? Al-asfaq, cahaya senja atau layung itu salah satu ada 3. Yang pertama cahaya merah, yang kedua cahaya kuning, yang ketiga ada cahaya putih. Sedangkan cahaya merah itu adalah waktu maghrib. Adapun cahaya kuning dan putih itu adalah waktu isya. Dalam hal ini disunatkan mengakhirkan sholat isya sampai hilangnya cahaya kuning dan putih. Pasal ke-35 menjelaskan tentang waktu-waktu yang haram mengerjakan sholat pada waktu tersebut. Haram mengerjakan sholat yang mana tidak ada sebab terdahulu padanya, semisal sholat sunat tahiyatul masjid atau sholat gerhana, dan juga tidak ada yang menyertainya, semisal sholat rawatib. Haram mengerjakan sholat mutlak tersebut pada 5 waktu. Yang pertama, haram mengerjakan sholat tersebut ketika terbitnya matahari sampai matahari itu naik seukuran tinggi tumbak. Waktu yang kedua yang diharamkan sholat sunat mutlak, yaitu ketika istiwa, yang mana matahari berada di tengah-tengah bumi, selain pada hari Jumat sampai tergelincirnya matahari. Lalu yang ketiga, haram mengerjakan sholat pada waktu ketika berwarna kuning sampai terbenamnya matahari. Lalu yang keempat, haram mengerjakan sholat mutlak setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Dan yang kelima, haram mengerjakan sholat mutlak setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Pasal ke-36 menjelaskan tentang diam di dalam sholat. Diam dalam sholat itu ada 6, yaitu yang pertama di antara takbiratul ihram dan doa iftitah, yang kedua di antara doa iftitah dan membaca ta'awudz, yang ketiga di antara membaca surat Al-Fatihah dan membaca ta'awudz,
Yang keempat, diam dalam sholat itu di antara akhir surat Al-Fatihah dan membaca amin. Yang kelima, diam di dalam sholat itu di antara amin dan membaca surah. Dan yang keenam, diam dalam sholat itu di antara membaca surah dan ruku'. Pasal ke-37 menjelaskan tentang rukun-rukun yang mesti padanya tumakninah. Adapun rukun-rukun yang mesti padanya tumakninah itu ada 4. Yaitu yang pertama adalah ruku', yang kedua i'tidal, yang ketiga sujud, yang keempat duduk di antara 2 sujud. Itulah wajib tumakninah pada rukun-rukun yang 4 ini. Terkemudian, apa itu tumakninah? Tumakninah adalah diam setelah bergerak. Sekiranya terdiamnya setiap anggota pada tempatnya dengan seukuran membaca lafaz Subhanallah. Pasal ke-38 menjelaskan tentang sebab-sebab sujud sahwi. Adapun sebab-sebab sujud sahwi itu ada 4. Yang pertama, meninggalkan sebagian dari sunat-sunat ab'adnya sholat, atau meninggalkan sebagian dari bagian sunat ab'ad. Misalnya, tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika kunut, atau meninggalkan kunut itu sendiri. Terkemudian yang kedua, sebab sujud sahwi itu adalah mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat disengajanya dan tidak membatalkan sholat lupanya ketika dia mengerjakan hal itu dalam keadaan lupa. Misalnya dia lupa jumlah rakaat sholat. Terkemudian yang ketiga, sebab sujud sahwi itu memindahkan satu rukun sebangsa ucapan kepada bukan tempatnya. Misalnya dia membaca Al-Fatihah atau membaca tahiyat akhir ketika berdiri. Kemudian yang keempat, mengerjakan satu rukun pekerjaan beserta kemungkinan itu berupa tambahan. Misalnya dia sujud dan lupa apakah dia sujudnya itu 2 atau 3 kali. Kemudian pasal ke-39 menjelaskan tentang sunat-sunat ab'ad sholat. Adapun sunat-sunat ab'ad sholat itu ada 7. Yang pertama, tahiyat awal atau tasyahud awal. Yang kedua, duduknya tasyahud awal. Yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tahiyat awal. Yang keempat, membaca sholawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada tahiyat akhir. Yang kelima, kunut. Yang keenam, berdiri pada kunut. Dan yang ketujuh, membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya pada kunut tersebut. Itulah sunat-sunat ab'ad sholat. Lalu pasal ke-40 menjelaskan tentang pembatalan sholat. Sholat menjadi batal dengan 14 perkara. Yang pertama oleh sebab hadas, yang kedua oleh sebab terjatuhinya najis, jikalau tidak dibuang pada waktu itu juga, tanpa membawa najis tersebut ketika membuangnya. Yang ketiga, terbukanya aurat, jikalau tidak ditutup pada waktu itu. Yang keempat, berbicara dengan 2 huruf, atau 1 huruf yang memberikan paham dengan disengaja. Yang kelima, sholat menjadi batal oleh sebab sesuatu yang membatalkan puasa dengan disengaja. Yang keenam, makan yang banyak walaupun lupa. Yang ketujuh, 3 kali gerakan yang terus menerus walaupun lupa. Yang kedelapan, melompat di luar batas kewajaran. Yang kesembilan, memukul yang keras. Yang ke-10, menambah 1 rukun pekerjaan dengan disengaja.
Yang ke-11 mendahului imam dengan 2 rukun sebangsa pekerjaan. Yang ke-12 tertinggal dengan 2 rukun tanpa uzur. Yang ke-13 niat memutuskan sholat. Dan yang ke-14 menggantungkan memutuskan sholat tersebut dengan sesuatu dan ragu di dalam memutuskannya. Itulah 14 yang membatalkan sholat. Demikianlah pembahasan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pembahasan tentang sholat berjamaah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.